Ya, assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel Aspalholic ya. Dan ini siang hari ya, udah agak sorean dikit sih sebenarnya. Gue mumpung lagi mampir ke tempatnya dosen ya. Gue mau nanya-nanya tentang beberapa pertanyaan yang sebuah keresahan lah sebenarnya, sebuah keresahan yang banyak juga ditanyakan sama teman-teman. Tapi sebenarnya gue hanya pengen ya silaturahmi sambil bertanya gitu ya teman-teman nih, mumpung lagi bareng dosen nih. Ya. Nah, lagi santai ya bang ya. Santai hari ya, Minggu lagi Bang. santai. Bang Aspalholic. Jadi gue lagi ngebit ya, cuman kan siang istirahat dulu. Nah mumpung lagi dekat gue mampir, nanti gue lanjut lagi mungkin agak sorean. Mudah-mudahan nggak hujan tapi ya. Nah, nih bang, saya mau nanya nih bang ya, karena sebenarnya gue ada beberapa hari kemarin gue lihat ini bang di YouTube tuh ada rapper yang menarasikan tentang ilmu pendapatan ya. Nah, kan itu beda konsep dengan apa yang gue pahami gitu ya kan bang. Ya, Nah, betul. maksudnya kita nggak bisa narik tuh selalu berpatokan dengan pendapatan ya kan. Betul. Kadang saya juga bisa begitu bang, narik kalau kita lagi males ya narik dapat dikit nggak apa-apa lah ya bang ya, Ya, namanya Bang. narik gitu kan. Kalau lagi rajin dapat banyak. Kalau kita berfokus sama pendapatan kan, kalau menurut saya nih bang ya, menurut gue tuh kayaknya agak susah gitu. Nah makanya gue pengen nanya nih teman-teman sama dosen, gimana sih sebenarnya konsep ilmu pendapatan nih kalau penjabarannya dosen. Bisa nggak sih ilmu pendapatan itu membuat akun kita stabil, apalagi dengan pola-pola sortir gitu. Nah gimana nih bang, jelasin bang. Nah, kalau menurut dosen nih, kalau menurut dosen ya, yang dimaksud ilmu pendapatan berarti kan orang itu narik berdasarkan patokan pendapatan dong. Nah, ini juga ilmu pendapatan, artinya apa? Dia narik itu berdasarkan pendapatan. Jadi gini nih, jadi kalau namanya ilmu pendapatan karena dia berpatokan hasil narik di pendapatan, jadi dia mau dapat berapapun dia harus sesuai dengan target pendapatannya. Misalkan gini bang, misalkan dia targetnya pendapatan 400.000, dia bilang katanya ilmu pendapatan nih, katanya ilmu pendapatan nih, dia pendapatan 400.000. Berarti gimana caranya dia tiap hari harus narik dapat 400.000. Dia mau dapat, misalkan maaf ya, kerja dari pagi sampai siang udah dapat 400.000, ya dia udah istirahat balik karena ilmu pendapatan. Dia berpatokan di pendapatan, itu namanya ilmu pendapatan. Misalkan dia dari pagi sampai sore dapat 400.000, dia balik. Tapi kebalikannya bang, kalau dia sampai jam 12 malam belum 400.000, udah jam 10 malam, jam 9 malam belum dapat 400.000, dia nggak boleh balik, harus sesuai dengan pendapatannya. Itu nah yang dinamakan ilmu pendapatan. Bukannya sekarang artinya gini, ilmu pendapatan nih sekarang udah dapat 400.000, besok dapatnya 200.000, besok dapatnya lagi 300.000, besok lagi 2,5, besok lagi 3,5. Itu namanya bukan ilmu pendapatan bang, beda lagi konsepnya. Itu namanya, kalau menurut saya sih jujur aja, itu namanya dungu. Kalau namanya ilmu pendapatan, dia punya target pendapatan sesuai dengan akunnya dia. Jadi nggak narik sekarang 400.000, besok 200, 2,5, atau besok lagi 300. Nggak seperti itu. Berarti nggak konsisten kalau Itu gitu. namanya bukan ilmu pendapatan, itu namanya narik suka-suka. Oh, Beda iya, lagi. iya. Nah, itu namanya narik suka-suka. Kita mau dapat berapapun, suka-suka gua bahasanya ya kan. Nah, kalau namanya ilmu pendapatan berarti dia istilahnya target dia sesuai dengan konsepnya ilmu pendapatan. Jadi seperti itu. Ada juga katanya cara terapinya nih, sekarang dapat 2,5. Nah, iya, Ya iya. kan, besoknya lu naikin 50.000, 300, besoknya lagi naikin 3,5, besoknya naik. Nggak seperti itu juga kali konsepnya. Karena kalau ganggu gimana mau dinaikin? Nah, Ini iya, kita iya. logika, secara logika loh. Apa ya istilahnya, sekarang dapat 200, besok apa bisa dapat 2,5, besok apa bisa dapat 3,5, besok bisa naik lagi? Nggak bisa juga. Iya. Benar nggak? Itu namanya nggak, bukan ilmu. Kalau namanya ilmu pendapatan, dia sekarang 400 ya besok harus 400. Sebelum dia 400 dia nggak boleh pulang. Jadi benar-benar sesuai target. Itu namanya ilmu pendapatan. Jadi ini udah beda konsep teman-teman. Oh, namanya. iya, iya. Jadi- Namanya ilmu pendapatan ya berarti patokan dia narik harus sesuai dengan pendapatan target dia. Itu namanya ilmu pendapatan. Nah itu dia bang, makanya saya bikin saya kok begini ya gitu, saya agak bingung lah ya kan. Karena udah gitu gini bang, polanya nyortir gitu kan. Kalau nyortir lama-lama akun itu kan kena delay gitu kan. Nah kalau yang dia itu nggak sesuai dengan, kalau di abang itu kan ilmu level ya bang. Ya, Kalau ya. saya jelas menghindari itu teman-teman, karena saya menggunakan ilmu performa gitu kan. Jadi nggak ada sortiran gitu kan. Ya. Nah cuman di sini yang saya bingung, gimana mau distabilin di 400, karena kan targetnya rata-rata 400 gitu kan. Di dengan ilmu pendapatan segitu
ya akun akan baik-baik saja gitu Betul. kan. Nah, kalau menurut saya kayaknya nggak mungkin deh Nah, gitu. apalagi dia sortir. Nah. Sekarang gini, kita nggak bisa menyamakan seseorang akun yang udah jadi, Bang. Contoh gini, akun udah jadi, akun yang udah jadi, misalkan dia dapat 300, 400 lah, udah jadi nih akun ya. Dia mau sortir gimana pun tetap akun tetap ngangkat, Bang. Tetap Iya. naik selama dia istilahnya tanggung jawab akun. Kalau di Iya. ilmu dosen ada namanya tanggung jawab akun. Istilahnya seperti itu. Tapi kebalikan, apa bisa ilmu sortir itu diterapin ke akun-akun terapi? Pertanyaannya itu nggak bisa, Bang. Abang pikir dengan Iya sih, akun benar. terapi, akun gagu, abang mau sortir, pertanyaan dosen satu aja kalau akun gagu. Apa yang mau disortir? Iya, benar. Bunyi aja syukur. Iya, Karena iya. logikanya di mana? Gak bisa sekarang lu sekarang dapat cepet, besok naikin pego, biar pendapatan lu meningkat, Iya, besok iya, naikin lagi 200. Cara terapinya begitu. Gimana konsepnya kalau nyortir? Itu udah di luar nalar, secara logikanya itu nggak nyambung, Bang. Sekarang kalau namanya posisi akun gagu, gimana mau naikin pendapatan, Bang? Iya. Bahasanya bunyi aja syukur, gimana lu mau naikin pendapatan? Ini udah menurut saya udah terlalu sesat kalau menurut ilmu dosen. Ya sesat lah sekarang. Kalau jangan disamain akun udah jadi yang kita mau nyortir semaunya seenaknya, nggak terlalu kena dampak karena ada namanya dia istilahnya tanggung jawab akun. Iya. Tapi beda lagi kalau yang terapi, nggak ada, Bang, orang terapi itu nyortir gacor. Gue pengen tahu deh di mana sini, dia boleh nyombong ini, gue nih nyortir bebas ya kan, nggak gagu, nggak nyungsep. Beda cerita, Bang, di ilmu dosen juga ada nyortir itu bebas. Jadi seperti itu, tapi nggak bisa diterapin dengan orang-orang yang lagi terapi. Benar-benar. Beda benar. lagi ceritanya. Nah itu dia, Bang, makanya ya gue sendiri bingung liatnya. Karena kan gini, buat jangankan sampai ke stabil buat harian begitu ya. Misalkan kita dari malam aja sampai siang, kalau akun kita lemah gitu ya, Bang. Itu boro-boro dapat 400-an ya kan. Dapat 300 saja berat gitu kan. Misalkan dari pagi ketemu malam kayak gitu kan. Ya naikinya itu agak susah nih, kalau makanya menurut gua itu nggak bisa seperti itu. Langsung tanya sama dosen gitu. Jadi secara target itu berat ya, Bang ya. Ya, berat, Buat ya, di target bisa. seperti itu naik Nggak 50, naik segini itu berat lah. Secara itu dia bisa istilahnya karena akunnya lagi gacor, Bang. Ah, Nyortir iya, itu benar, nggak bisa, Bang. Semua orang juga kalau lagi akun gacor, nggak siapapun di mana pun enak-enak aja, Bang. Iya, Benar iya, kalau lagi iya, gacor. iya. Ini gua nggak nyungsep, giliran Iya, nyungsep nanti yang disalahin siapa? Gojek. Ya betul. Iya, betul. nggak bisa diterapin dengan ya, istilahnya orang yang lagi akun gagu terapi. Nggak ada, Bang, akun gagu terapi itu istilahnya nyortir itu sesatnya udah kebangetan. Istilahnya kebangetan ya, Bang ya. Oke, Iya, oke. kalau ilmunya Bang Aspal ini bener, ilmu performa artinya gini, walaupun dia nggak nyampe target, asal performanya bener-bener bersih tanpa cancelan, tanpa sortir, insya Allah percaya nggak percaya dengan ilmunya Bang Aspal Holik nih, percaya nggak percaya, akun Abang nanti pelan-pelan akan meningkat. Nah, iya. Dalam tempo 1 minggu 2 minggu akunnya akan naik level dan makin lama makin enteng dan jadinya gacor. Oke, oke. Jadi seperti itu ilmu performa itu lebih bagus, Bang. Iya, karena saya ya emang gue gini, Bang, sering narasikan begitu gitu. Jadi udah ditaikin aja, yang penting performa dijaga Nah, gitu ya, Bang yang ya. penting performa Yang penting dijaga, performa Bang. dijaga gitu kan. Mau kemana aja, hajar aja dulu, jangan pikir Iya. ini mau ke pinggir, mau kemana, hajar aja gitu kan. Nah terakhir nih, Bang nih, kan kadang gini, Bang, yang ditanyakan itu gini, buat teman-teman gitu ya. Ya itu kenapa mereka nyortir, alasannya karena kalau dia nyalainnya goret doang, Bang, itu berat ya kan, sama aja kan tadi yang Abang bilang ya, gimana mau disortir itu aja berat ya kan. Nah kalau lagi gagu itu kan akun berat, nyalain goret doang berat, tapi giliran nyalain gosen dapetnya yang gak karuan lah orderannya, Bang. Orderannya nggak ngenakin, misalkan dari gedung ke gedung atau barangnya gede gitu kan. Nyalain GoFood juga sama, orderannya yang aneh-aneh, yang diajak asing istilahnya. Akhirnya dia sortir juga, Bang, gitu kan. Nah itu yang bikin akun nggak bisa cepet naik kayak gitu kan. Nah menurut Abang nih solusinya gimana nih, Bang? Ya, solusi dari saya sih, dari saya pribadi, dari dosen Try ini ya, solusinya satu, kalau kita main goret, dijaga performa aja. Insya Allah kalau istilahnya akunnya nggak sakit-sakit banget ya, artinya nggak gagu-gagu banget nih buat akun-akun pemain goret, yang akunnya nggak sakit-sakit banget, nggak gagu-gagu banget, artinya masih bunyinya pokoknya nggak gagu banget lah, masih bisa dapat misalkan 10 trip atau 8 trip.
pertahanin aja di performa. Kalau abang bener istilahnya ngejalanin tanpa sortir, tanpa istilahnya di cancel pelanggan, pokoknya bersih ya, terutama anti sortir lah ya, jaga performa, insya Allah akun pelan-pelan akan naik, walaupun gak langsung signifikan ya. Misalkan artinya sekarang dapat 8 trip, insya Allah besok bisa 10 trip, apalagi bisa 12, 15, 20 sampai istilahnya paling tinggi. Percaya biasanya dalam 1 minggu itu akun udah langsung meningkat drastis. Kalau buat yang akunnya udah saking udah saking nyungsepnya, udah saking parahnya, misalkan sehari cuma 2 trip 3 trip, ya mau nggak mau ya misalkan tadi abang bilang ya gosen gitu ya, silakan aja dibawa. Misalkan barang gede ya mau nggak mau istilahnya ya, kalau kita emang barang itu nggak bisa dibawa ya itu namanya apes ya, apa barang gede. Tapi selama barang itu masih bisa kita jalanin, masih kita bawa dan nggak membahayakan kita berkendara ya, terutama barang bukan barang besar ya, ya kita bawa gitu. Kalau alasan ke gedung itu ya selama kan masih bisa bang, masih bisa lah. Tapi kalau namanya tantangan kerja lah ya bang. Betul, namanya pekerjaan, apa bedanya dengan kurir-kurir yang lainnya. Tapi kalau kecuali kalau emang barangnya gede yang nggak bisa nggak bisa nih dinaikin motor terlalu besar atau membahayakan di jalan, itu silakan nggak apa-apa di cancel. Itu kita anggap kalau di ilmu dosen itu namanya apes. Jadi kalau apes siapa yang tahu istilahnya begitu. Tapi selama masih bisa dibawa silakan dibawa. Perbaikin kinerja. Benar-benar. Ya ribet-ribet dikit ya, namanya tantangan kerja mah bawa aja ya. Kan tujuannya buat naikin performa nggak hancur. Tujuan kita tuh buat kedepannya bang, bukan buat hari ini tapi buat kedepannya. Insya Allah kedepannya akun lebih baik. Jadi seperti itu tuh solusi dari dosen. Itu bener banget ya teman-teman. Jadi wah enak banget solusi dari dosen. Kita bisa cerna dengan gampang, tanpa berbelit-belit, tanpa bermuter-muter, sederhana. Tapi kalau kita mau praktekkan cepet, akun langsung buktinya udah banyak buktinya istilahnya. Kalau kita berbicara bukti ya teman-teman juga udah membuktikan. Siap. Nah gue sendiri gitu ya teman-teman. Jadi nggak banyak aneh-aneh ngapain ya kita sortir. Kita sebenarnya mau pakai nyari dengan argo tinggi, nggak usah sortir juga bisa, argo pendek juga bisa. Ngapain kita sortir yang nanti berdampak pada ya level akun semakin menurun, pasti delay pasti ya bang ya. Udah pasti. Yang ada gacor kagak nyungsep. Itu yang terjadi sama teman-teman itu dengan cara pola yang salah, nanti bukannya gacor malah akunnya makin nyungsep, bahkan nggak bunyi-bunyi. Itu percaya nggak percaya, dan faktanya itu di lapangan udah banyak bang. Kita ilmu yang benar-benar aja, yang sesuai dengan istilahnya ilmu dari Gojek resmi. Itu kita nggak bisa dibohongin. Jangan ilmu yang melenceng dari Gojek, itu udah nggak bener namanya. Benar. Oke, sekian aja gitu aja ya brother. Nanti gua lanjut lagi di closingan akhirnya. Nanti dapat berapa ya? Gua baru dapat 10 bang nih. Aduh, gimana dok? Nih ditiupin bang biar. Insya Allah nanti ya. Oke. Gacor. Siap ya. Oke, sekian gitu aja ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Salam satu aspal.